teman-teman, terima kasih sudah join untuk mengikuti weekly class ketiga. Jadi weekly class ketiga kita pada mobile development, Google Developer Student Club Universitas Negeri Makassar. Jadi pada hari ini tuh kita sudah sampai pada pertemuan ketiga, di mana pada pertemuan ketiga ini yang akan kita bahas yaitu bagaimana sih kita membuat aplikasi Android. Jadi kita akan lebih banyak nantinya berada pada seluk-beluk pada aplikasi atau software Android Studio. Jadi untuk hari ini yang akan kita bahas yaitu yang pertama tentunya Android Studio, yang dimana kita akan bahas mungkin navigasi-navigasinya, tool-toolsnya apa saja, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya yaitu anatomi proyek aplikasi Android, di mana pada anatomi proyek aplikasi Android ini itu kita akan melihat bagaimana sih struktur dari proyek aplikasi Android. Jadi apa-apa saja yang ada di dalam proyek aplikasi Android atau strukturnya. Kemudian yang ketiga yaitu layout dan resource. Ini berhubungan dengan tampilan aplikasi Android kita. Bagaimana kita mendesain tampilan dari aplikasi Android kita, dan resource itu itu sumber dayanya atau bisa dikatakan seperti gambar, suara dan lain-lain. Kemudian activity. Activity ini merupakan suatu dasar di mana setiap aplikasi Android itu tentunya memiliki activity, di mana activity itu untuk menjalankan suatu tugas. Jadi keempat poin ini yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama yaitu Android Studio. Jadi Android Studio ini merupakan aplikasi resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Jadi Android Studio ini merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Google, dijadikan software development resmi untuk pengembangan aplikasi Android. Nah, mungkin dari teman-teman itu dari minggu lalu itu saya sudah beritahukan untuk menginstal Android Studio. Mungkin ada yang terkendala pada penginstalan Android Studio-nya, mungkin bisa raise hand atau gunakan kolom chat kalau ada yang bermasalah. Itu sebenarnya untuk penginstalannya itu cukup mudah ya. Untuk penginstalan Android Studio itu kalian tinggal download pada laman resminya, yaitu pada jadi kita bisa download Android Studio ini pada laman resminya, yaitu pada developer.android.com/studio. Nah, kita bisa mendownload Android Studio di situ. Sebentar. Nah, di sini ya. Kan tadi di Google ketik saja Android Studio, kemudian Android Studio download now, kemudian ini tinggal di download. Nah, untuk cara installnya itu sebenarnya tinggal di ini saja, di next saja, seperti kalau mau menginstal aplikasi pada umumnya. Ini misal ini instalannya.
Oh, lagi terbuka. Ini saya close dulu. Ini itu sebenarnya tinggal kita next saja seperti pada penginstalan aplikasi pada umumnya. Ini tinggal next, kemudian bisa dicentang virtual device, kemudian next. Ini untuk lokasi lokasi Android Studio-nya, kemudian next, kemudian install. Jadi seperti itu untuk penginstalan Android Studio-nya. Oke. Kemudian selain Android Studio itu mungkin saya juga beritahukan untuk menginstal JDK atau Java Development Kit. Nah, itu bisa kalian akses di jdk.java.net. Nah, kalian bisa di situ, kemudian bisa pakai JDK yang versi 19. Kemudian kita pilih yang Windows ya, karena menggunakan sistem operasi Windows, kecuali ada yang pakai Mac OS atau Linux. Itu kita download zip-nya. Akan mendownload. Kita tinggal ekstrak hasilnya. Semisal yang sudah saya download itu mana ya? Nah, ini itu tinggal kita copy, kemudian di Windows, di program file, kemudian kita tinggal paste sebenarnya di sini. Maupun kita bisa juga buat folder. Di sini dibuatkan folder Java. Seperti itu, folder Java, kemudian kita paste di sini. Kemudian untuk ininya Java Home-nya itu kita bisa ketikkan sini variabel yang ini, edit the system environment variable. Ini untuk JDK-nya, instalasi JDK-nya. Kemudian environment variable. Kemudian ini kan belum ada di kalian. Itu tinggal klik new. Kemudian variable name-nya itu Java Home. Itu huruf besar semua. Java Home. Kemudian tinggal browse direktorinya. Itu kan tadi tersimpan di disk PC, kemudian di C, kemudian di program file, kemudian di mana Java, kemudian JDK 19, kemudian OK. Kemudian kalian tinggal klik OK. Kemudian ini di OK juga. Jadi seperti itu untuk penginstalan Android Studio dan JDK-nya. Jadi seperti itu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Atau semua sudah clear ya di bagian penginstalan Android Studio? Sudah aman semua? Kalau sudah aman semua, dikarenakan ini ya, karena kan nantinya pada pertemuan ini kita akan banyak membuka Android Studio. Jadi dengan kalian membuka Android Studio secara langsung, kalian dapat mempelajarinya juga. Makanya harus diinstal Android Studio. Kalau tidak ada, mungkin saya anggap sudah clear ya di instalasi Android Studio dengan JDK-nya. Kita lanjut. Jadi Android Studio. Jadi itu tadi untuk instalasinya itu sudah saya anggap selesai. Kemudian membuka aplikasi Android Studio. Jadi yang sudah install Android Studio-nya silakan dibuka.
yang sudah install, silakan dibuka Android Studio-nya. Kita akan bermain-main di dalam aplikasi Android Studio ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, Android Studio. Ntar biar lebih clear dilihat. Share screen khusus Android Studio saja. Nah, jadi tampilannya seperti ini, di mana ada di sini project, di mana di project ini dapat kita lihat recent atau history project-project yang pernah dibuka sebelumnya. Nah, jadi kalau kalian pernah membuka project aplikasi Android sebelumnya, itu akan terlihat semua di sini. Kemudian ada customize. Ini untuk Untuk tampilan Android Studio-nya, di mana kita bisa ubah temanya. Sini saya pilih yang tema dark gula, bisa juga yang light dan high contrast dan lain-lain. Ya, untuk tampilan. Kemudian plugin. Plugin ini untuk memudahkan kita dalam pengembangan. Jadi mungkin seperti misal kita mau menggunakan komponen ini, kita bisa download pluginnya. Seperti mau gunakan Flutter, bisa install pluginnya. Kemudian Learn Android Studio ini untuk panduannya. Jadi untuk yang pertama yaitu kita akan membuat project baru, Android baru. Dimana untuk membuatnya itu tinggal klik New Project. Di New Project ini akan tampil seperti ini. Ini terdapat beberapa seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi pada Android itu tentunya memiliki activity, di mana activity ini untuk melakukan suatu tugas. Di mana pada di sini ini terdapat beberapa template. Jadi ini sudah template ya. Jadi mungkin kita tinggal implementasikan. Ada basic activity dengan material 3, ada bottom navigation, ada compose, empty compose activity, kemudian dan lain-lain. Ada juga full screen dan lain-lain. Jadi di sini banyak template yang bisa kita gunakan. Tapi untuk pada biasanya itu kita gunakan yang empty atau empty activity saja. Karena ini merupakan activity yang tidak memiliki template atau tidak memiliki isi, di mana kita bisa mengimplementasikan apa saja pada atau di dalamnya, dalam empty activity ini. Oke, jadi kita pilih empty activity, kemudian klik next. Nah, di sini ada name-nya atau namanya, di mana di sini kita bisa menuliskan nama dari aplikasinya. Semisal di sini ada contohnya yang sudah terisi itu my application. Kita bisa ubah, semisal di sini kita ubah menjadi my first app. Jadi bisa kita ubah menjadi my first app. Kemudian package name. Package name itu untuk nama paketnya. Jadi biasanya itu example ini biasanya nama perusahaannya. Nama perusahaannya. Semisal mungkin kalau aplikasi WhatsApp, com.facebook.whatsapp. Di sini kan kita pakai example saja. Example kemudian .my first app, di mana ini nama aplikasinya.
Kemudian lokasinya, lokasi di mana proyek itu akan kita simpan. Di mana di sini saya simpan di D, kemudian di dalam folder GDSC, kemudian my first app. Jadi di dalam folder tersebut akan disimpan. Kemudian bahasanya itu kita bisa pilih ya di sini antara Java dengan Kotlin. Tapi kan di sini pada weekly class ini kita belajar bahasa pemrograman Kotlin. Makanya di sini kita pilih Kotlin saja. Jadi di sini bisa dipilih ya Java atau Kotlin untuk bahasa pemrograman pengembangan Android-nya. Kemudian untuk minimum SDK. Nah, ini sebenarnya ada teorinya. Tapi untuk pada saat ini ya, itu kebanyakan untuk pengembangan aplikasi Android itu kita gunakan API 21. Bentar, ini sebenarnya ada di slide ini. Jadi itu yang pertama tadi kita new project, kemudian pilih activity-nya atau template activity yang akan kita buat, kemudian kita tuliskan deskripsi dari aplikasi yang akan kita buat seperti nama paketnya, di mana disimpan, bahasa pemrogramannya, dan minimum SDK-nya. Aduh, terhalang lagi. Bentar. Di new project tadi dan empty activity, next, dan di sini my first step. Dan ini sudah betul com.example, lokasinya, bahasa pemrogramannya. Kemudian ini merupakan versi rilis dan API dari level Android. Mengapa di sini kita gunakan API 21? Bisa kita lihat di sini. Ini ya. Di mana pada API 21 itu sudah terpakai atau kumulatif yang memakainya itu 99,3%. Jadi banyak perangkat Android di dunia ini memakai minimal versi Android 5 atau Lollipop ke atas. Jadi sudah mencakupi semuanya. Ini juga mengapa tidak memakai versi Android 4, Android 3, dikarenakan ini sudah lawas ya, sudah bisa dikatakan lawas, sehingga mungkin sudah tidak mendukung beberapa fitur pada pengembangan aplikasi Android. Seperti di sini bisa kita lihat, di bawah versi level API 19, itu Google Play sudah tidak mendukung untuk mempublish aplikasinya di Google Play. Jadi sudah tidak didukung apabila API-nya di bawah 19. Makanya itu kebanyakan untuk sekarang itu kita pakai API level minimalnya itu 21. Itu Android 5 atau bisa dikatakan codename-nya Lollipop. Ini juga dan seterusnya 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi Android 13 yang terbaru itu bernama Tiramisu. Namun masih terpakai oleh 6,8% perangkat Android di seluruh dunia. Jadi masih sedikit. Jadi ini ya minimumnya itu kita pakai level
level 21. Ini tipsnya untuk memilih API level untuk aplikasi Android. Jadi ada rumusnya, yaitu minimum SDK version itu lebih kecil sama dengan target SDK version, kemudian lebih kecil sama dengan compile SDK version. Jadi minimum SDK itu merupakan persyaratan setidaknya API level agar dapat diinstal. Nah, di sini minimumnya API 21, yang artinya kita bisa menginstal aplikasi yang akan kita buat itu minimumnya pada perangkat Android dengan versi 5 atau Lollipop. Nah, kalau kita install di versi semisal KitKat, nah itu sudah tidak bisa kita install. Jadi versi minimumnya yaitu Lollipop. Kemudian SDK target. Jadi SDK target ini merupakan versi API dan versi Android tertinggi yang diuji, atau versi yang paling terbaru, di mana versi terbaru tadi itu versi 33 ya, API 33, Android 13 atau Android Tiramisu. Kemudian SDK kompilasi, yaitu versi library OS yang dikompilasi atau yang dikompil, yang dijalankan. Jadi seperti itu untuk teori memilih API untuk aplikasi Android. Kemudian setelah kita ini nama package, kemudian lokasi, bahasa pemrograman, dan minimum SDK, itu kita tinggal klik finish untuk membuat proyeknya. Ini sudah berproses untuk pembuatan proyek aplikasi Android-nya. Nah, ini yang pertama-tama yang akan terbuka itu tentunya adalah main activity. Jadi main activity, di mana tadi kita pilih template empty activity. Tentunya isinya atau untuk pengimplementasiannya itu tidak ada. Makanya di sini kosong. Sini kosong ya. Di sini kosong. Karena empty activity. Untuk navigasi pada Android Studio itu sendiri, bisa kita lihat pada sisi kiri layar ini, itu ada ini folder-folder di mana kita bisa menavigasi file-file di sini. File-file baik itu berupa kelas, berupa XML, berupa resource, dan lain-lain. Ini juga bisa kita buka resource manajernya ini untuk menambahkan semisal gambar. Di atas sini sendiri itu kita bisa lihat new, seperti mau buat new project dan lain-lain, open, edit, view, navigate. Navigate ini untuk menavigasi. Semisal mau mencari kata kunci apa, mau mencari kata kunci semisal main activity. Ini langsung ada di sini. Dan lain-lainnya. Dia ada build, refactor, run ini untuk menjalankan. Ini sebenarnya yang build, run, dan tools ini ada di sini juga. Ini untuk build, ini untuk build ya, make project. Ini untuk pemilihan app-nya. Kemudian ini untuk di mana aplikasi itu akan dijalankan. Dimana di sini saya sudah koneksikan smartphone saya. Jadi langsung terbaca Samsung. Kemudian ini untuk kita jalankan aplikasinya. Ini untuk debugnya, profile, Attacher Debugger, Gradle, kemudian Device Manager, dan SDK Manager, dan lain-lain.
Jadi itu untuk navigasi Android Studio-nya. Ini sebenarnya kita bisa lihat juga urutan folder yang terbuka pada aplikasi kita, di mana di sini ada My First App, kemudian masuk ke folder app, folder strc, kemudian main, Java, com, example, My First App, kemudian kita masuk ke main activity. Nah, ini main activity ya. Ketika kita klik on create, di dalamnya on create, di dalam sini, maka otomatis akan muncul on create juga di sini. Jadi seperti itu untuk navigasinya. Ini juga untuk membuat activity baru, kita bisa klik di sini, klik kanan package-nya ya, klik kanan, kemudian new. Nah, kita bisa pilih mau new apa di sini. Misal activity, mau Java class, Kotlin class, atau file, dan lain-lain. Itu bisa di sini kalau mau membuat file baru. Baik itu juga bisa untuk cut dan copy dan paste. Jadi itu untuk navigasinya. Jadi mungkin itu untuk explore-nya ya. Jadi silakan kalian explore juga di aplikasi Android Studio kalian. Selanjutnya itu menjalankan aplikasi. Untuk menjalankan aplikasi itu terdapat dua cara. Yang pertama yaitu menggunakan perangkat Android, di mana perangkat Android ini bisa berupa smartphone atau tablet dengan menggunakan USB debugging atau Pair WiFi. USB debugging ini harus kita atur terlebih dahulu ya. Jadi harus kita atur untuk USB debuggingnya. Cara mengaturnya yaitu sebentar saya share screen handphone. Mana SRC CPY. Untuk ini mengaktifkan USB debugging, ini untuk perangkat khusus untuk perangkat Samsung ini, yaitu kita masuk ke pengaturan, kemudian scroll ke bawah, itu kita tentang ponsel, kemudian informasi perangkat lunak, kemudian ini nomor versinya yang kita ketuk kalau tidak salah sebanyak 7 kali. Tapi saya sudah buka mode pengembangnya dari handphone saya. Jadi ini langsung akan ada notifikasi tidak perlu. Jadi untuk mengaktifkan mode pengembang itu kalian bisa cari sendiri, semisal Xiaomi itu kalian cari di internet, cari apa cara mengaktifkan mode pengembang di smartphone Xiaomi. Misal Realme, cara mengaktifkan mode pengembang di smartphone Realme dan lain-lain. Kemudian untuk USB debugging itu kalian pilih yang pilihan pengembang. Kemudian di sini ada debugging. Ini yang untuk USB debuggingnya. Ini ya, yang ini. Ketika ini sudah diaktifkan, maka otomatis smartphone kita akan terbaca di Android Studio. Jadi ini untuk menjalankan aplikasi. Kemudian ada juga Pair WiFi. Pair WiFi ini sebenarnya saya belum pernah coba, dikarenakan untuk Pair WiFi itu hanya tersedia untuk perangkat Android 11 ke atas. Sementara perangkat saya ini mentoknya hanya di Android 10. Jadi perangkat saya ini di sini ya. Sini informasi. Ini hanya di Android 10 perangkat saya. Sementara untuk Pair WiFi itu di Android 11 ke atas. Di mana Pair WiFi ini kita tidak perlu pakai kabel untuk
menghubungkannya dengan PC. Kita tinggal pakai koneksi WiFi untuk terbaca di sini ya. Sementara USB debugging itu kita sambungkan kabel data kita ke komputer untuk agar perangkat kita terbaca di Android Studio-nya. Kemudian ada yang kedua yaitu emulator di komputer, di mana di sini ada Android Virtual Device atau AVD. AVD ini sebenarnya terlalu berat, bisa dikatakan terlalu berat untuk dipakai ya, dikarenakan kita mensimulasikan perangkat Android di komputer kita, sehingga ini dapat mengakibatkan komputer kita bisa lalot karena ini ketika kita jalankan itu terlalu berat. Saya sendiri sebenarnya lebih prefer menggunakan perangkat fisik seperti perangkat Android saya ini, itu Samsung. Karena kan kalau pakai device manager ini, mana di sini saya sudah install ya, itu Pixel 5 API 30. Ini terlalu berat ketika kita jalankan, apalagi sekarang sambil Google Meet, tentunya akan semakin berat. Makanya saya lebih prefer menggunakan perangkat fisik. Kecuali komputer kalian memiliki spesifikasi yang tinggi, kalian bisa gunakan device manager ini. Untuk pembuatannya sendiri itu tinggal create device, kemudian pilih ya, mau tipe apa, Pixel XL, Pixel 6, Pixel 5, dan lain-lain. Kemudian next, ini pilih API-nya yang berapa, mau terbaru kah, yang 33, dan lain-lain. Kemudian next, kemudian finish. Nah, itu untuk pembuatan virtual device-nya atau perangkat virtual, sehingga kita tidak memakai lagi perangkat fisik. Namun seperti yang saya sarankan tadi, itu gunakan saja perangkat fisik agar kalian itu lebih enteng lah dalam pemrograman Android. Jadi itu untuk AVD atau Android Virtual Device Manager. Oke. Kita masuk ke anatomi project aplikasi Android, di mana pada anatomi project atau struktur project ya, pada aplikasi Android secara general itu terbagi 3. Yang pertama itu ada activity atau package, kemudian yang kedua itu ada resource, di mana di dalam resource itu ada file tata letak atau layout, gambar, file audio, tema, warna, dan lain-lain. Kemudian ada file Gradle. Di sini bisa kita lihat di sini. Di sini ada 3. Ini yang 2 ini merupakan package ya, yang 2 ini. Kemudian ini resource, dan ini Gradle. Di mana untuk penjabarannya yaitu seperti ini. Jadi di My Application, di mana di sini kita memakai nama My First App ya. My First App, kemudian ada folder app. Jadi folder app, kemudian ada manifest. Jadi di Android manifest itu seperti ini ya bentuknya, Android manifest. Android manifest ini merupakan tempat di mana activity terregistrasi, maupun jika kita mau izin, semisal izin menggunakan kamera. Ada kan biasa kalau kita baru install aplikasi, izin menggunakan penyimpanan, izin menggunakan kamera, semua deklarasikan di dalam Android manifest ini. Di dalam Android manifest ini juga ada nama aplikasinya. Ini label My First App, itu nama aplikasi. Kemudian ikonnya, ikon aplikasinya. Ini masih memakai ikon default ya. Ini si IC Launcher. Ini saya bilang tadi,
setiap activity itu terregistrasi di Android Manifest. Mana di sini sudah terregistrasi sebuah activity dengan nama main activity. Nah, sama seperti di sini. Ada activity, main activity, dan seterusnya. Ini main activity sudah terregistrasi di Android Manifest. Kemudian di bawahnya Manifest ada folder Java. Nah, folder Java ini memuat package untuk activity, Android test, dan test. Jadi di yang ini, yang biasa, itu untuk memuat activity. Semisal di sini terdapat main activity. Kemudian di Android test, ini sebenarnya untuk melakukan testing. Ini merupakan untuk melakukan testing seperti apakah berpindah ke halaman ini sudah berjalan dengan baik, apakah dengan penggunaan pengiriman data ini sudah berjalan dengan baik dan lain-lain. Itu untuk Android test. Kemudian test ini digunakan untuk menguji komponen seperti apakah tombol ini berfungsi dengan baik, apakah text view ini berfungsi dengan baik, apakah image atau gambar ini tampil dengan baik. Nah, itu di tes. Sedangkan di Android test itu lebih ke ininya secara menyeluruh seperti perpindahan layar, perpindahan activity, dan lain-lain. Kalau di tes itu lebih ke komponen. Jadi itu untuk folder Java. Jadi di folder Java sebenarnya kita lebih banyak bermain di package yang ini. Di com.example.myfirstapp. Kita lebih banyak bermain di sini. Kemudian yang selanjutnya itu ada folder res untuk resource. Di folder resource itu terdapat 1, 2, 3, 4. Ada 5 ya. Ada 5. Di mana di yang pertama itu drawable. Ini folder yang kita gunakan untuk menambahkan gambar. Seperti gambar PNG, gambar JPEG, dan lain-lain. Intinya folder drawable ini digunakan untuk menyimpan gambar. Kemudian ada folder layout. Folder layout ini untuk tampilan activity kita. Di mana untuk activity main itu tampilannya adalah apa? Untuk main activity itu tampilannya adalah activity main XML. Ini kita coba lihat. Saya perbesar. Jadi seperti ini ya. Jadi seperti ini untuk tampilan nantinya ketika kita jalankan aplikasinya. Masih sederhana, masih teks hello world saja. Atau saya coba jalankan biar lebih jelas. Jalankan. Ini Gradle-nya karena baru pertama kali itu biasanya memang lama ini. Untuk build-nya. Error. Ini errornya karena recommended action compile. Oh, ini di folder Gradle ini. Ini mengisyaratkan untuk menggunakan compile XDK versi 33. Kan ini masih 32, berarti kita ubah menjadi 33. Kemudian ini ya, kalau di Gradle itu setiap ada perubahan kita harus sync terlebih dahulu. Kemudian kita jalankan. Ini masih berlangsung proses build-nya. Jadi nantinya aplikasi yang akan terinstall
Itu bentuknya kan seperti ini. Itu hanya menampilkan Hello World. Nah, ini sudah proses install. Kita lihat di perangkat saya di Android smartphone. Nah, ini hanya menampilkan Hello World sesuai dengan yang ada di sini. Di sini ya, hanya menampilkan Hello World. Persis. Nah, itu untuk contohnya untuk resource layout. Kemudian ada map. Map ini biasanya digunakan untuk menyimpan icon. Seperti ini ada icon aplikasi. Semisal kalau mau menambahkan icon home, tombol home, itu kan biasanya bentuk rumah ya. Kemudian icon user, itu biasanya ikonnya berbentuk orang, atau person, dan lain-lain. Intinya kalau icon biasanya ini di map. Kemudian ada values. Values ini berfungsi untuk menampung nilai-nilai, di mana seperti di sini ada nilai warna, colors. Ada di sini ada purple 200, itu kode hex warnanya. Jadi ini menggunakan kode hex warna ya. Bagi yang paham ini desain mungkin paham juga kode hex warna. Ini kode hex warnanya untuk nama warna purple 200, kemudian purple 500 itu kode hexnya ini, dan seterusnya. Jadi values colors itu untuk menampung nilai-nilai dari warna. Sehingga nantinya kalau mau ubah warna, kita tinggal panggil nama dari colors ini. Begitupun juga string. String ini untuk menampung suatu teks, di mana di sini masih terdapat satu ya di sini, app name atau nama aplikasi, yaitu value-nya atau nilainya yaitu my first app. Jadi kalau mau panggil atau mau menampilkan nama aplikasinya, itu kita tidak perlu lagi menuliskan my first app. Kita tinggal memanggil nama ini, app name, untuk menampilkan nama aplikasinya. Jadi itu untuk values. Di values juga ada themes. Seperti yang kita ketahui ya, di Android itu ada 2 tema. Ada yang light mode, ada juga yang dark mode. Yang light mode itu yang ini, yang themes, yang biasa. Kemudian yang night itu yang ini. Seperti di sini mungkin ini light mode ya ini. Kemudian untuk dark mode-nya tuh ini dark mode. Kalau kita lihat di aplikasinya, ini kan tadi masih versi light mode. Nah, ini versi dark mode-nya dari aplikasinya. Itu akan berubah. Jadi itu di themes atau tema. Nah, ini akan berubah juga menjadi putih. Itu diatur semua di tema ini, baik itu yang light maupun yang night. Kemudian ada XML. XML ini lebih pada ketika kita ingin menampilkan suatu grafis yang berjenis XML, sehingga nantinya grafis tersebut tidak pecah-pecah ketika terlihat di aplikasi Android. Jadi itu gunanya XML. Itu kan biasa ada semisal gambar yang berekstensi XML, itu biasanya dimasukkan ke sini. Maupun kalau mau kita custom view atau custom tampilan yang kita sesuaikan sendiri, kita bisa deklarasikan atau masukkan di folder XML ini. Jadi itu untuk folder res. Ada durable, ada layout, ada map, ada values, ada XML. Kemudian ada Gradle. Ada Gradle itu sebenarnya yang sering dibuka, yaitu yang 2 ini sebenarnya sering dibuka.
Yang pertama ini Gradle untuk plugins ya, di mana di sini ada Android, library Android dan Kotlin. Kemudian yang ini untuk Gradle aplikasinya, modul Gradle-nya. Di mana tadi kita sudah ubah ya, karena error memakai 32, kita memakai 33. Dan ada application ID-nya, itu nama package-nya. Ini tadi minimal SDK 21, yaitu Android Lollipop ya, atau Android 5. Dan target SDK-nya, version codename, versionnya, dan lain-lain. Ini pun bisa kita tambahkan dependensi. Misal kita mau gunakan Firebase, kita bisa implementasikan di sini. Ya, tinggal ketikkan implementation, Firebase, dan seterusnya. Itu untuk implementasinya. Jadi sebenarnya ada banyak implementasi untuk aplikasi Android. Itu kalian bisa cek di project open source GDSCONM, itu di Alexandria Library, itu di bagian Android. Itu ada library yang biasa digunakan. Ada Android Jetpack, ada Retrofit, ada apa lagi ya, Firebase, ada Lottie, dan lain-lain. Itu ada banyak yang bisa kita implementasikan. Jadi itu ketiga ininya. Dia ada yang package, ada resource, dan ada Gradle. Kita lanjut ke layout dan resource di Android. Jadi karena kita membahas layout dan resource, berarti kita masuk kepada yang di sini, yang di resource terus layout. Misal di sini di activity main. Jadi di sini ada views ya. Views merupakan interface atau antarmuka pengguna yang membuat blok di Android. Ini merupakan views, di mana ini berjenis text view. Ini merupakan views ya. Ini merupakan views yang berjenis text view. Dimana kita bisa lihat. Ini saya tutup dulu. Di mana di sini kita bisa lihat text view ini memiliki kotak ya. Ini kotak yang garis warna biru ini. Ini merupakan batasannya, batasan dari text view tersebut. Jadi ini untuk mengontrol penanganan gambar atau event. Bisa juga teks. Kemudian contohnya yaitu text view, image view, dan button. Ini semisal kita mau tambahkan button, itu kita tinggal tambahkan di sini. Kemudian tipenya apa? Itu button. Ini otomatis akan langsung menampilkan layout width. Layout width-nya itu warp content, kemudian height-nya juga warp content. Ini sebentar kita bahas ini, apa itu warp content. Kemudian kita slash. Ini sudah muncul di sini. Mengapa bentuknya seperti ini? Karena kita belum atur yang namanya constraint-nya. Kita belum atur letaknya di mana. Ini kan masih ininya, ukurannya. Ini masih ukurannya. Kita belum atur letaknya. Untuk mengatur letaknya, itu kita untuk berjenis constraint ya. Untuk jenis constraint, itu kita tinggal tarik saja. Misal ini, sebentar. Ini atasnya. Itu kita semisal mau disimpan di bawahnya hello world atau text view hello world, kita tinggal tarik yang ini di atas ke bawah hello world.
Maka ini akan berada di bawah hello world. Tapi ini belum berada di tengah. Kenapa belum berada di tengah? Karena ini kiri kanannya belum kita deklarasikan mau kemana. Jadi ini kanannya kita kesampingkan atau match ke parent. Kemudian ini kan karena kita tarik ke kanan, maka ini akan mentok ke kanan. Untuk jadi ke tengah itu kita ini tinggal tarik ke kiri juga. Maka ini akan menjadi ke tengah. Karena ini ada kiri dan kanannya kita sudah deklarasikan. Jadi itu untuk views-nya. Semisal di sini button. Ini kan buttonnya tidak ada ininya ya, deskripsinya. Kita bisa tambahkan, semisal teks. Jadi sebenarnya kalau di Android Studio itu kita tinggal tuliskan apa yang mau kita inginkan. Semisal kita ingin menampilkan teks di dalam button ini, jadi di dalam button kita tuliskan saja teks. Maka akan otomatis tampil Android text. Ini untuk menampilkan teks. Kemudian teks apa yang mau ditampilkan? Semisal tekan. Maka akan muncul tekan di sini. Oke. Kemudian ini tadi layout editor. Jadi nama ininya, ini namanya layout editor ya. Ini bisa kode saja, kodenya saja, atau bisa kita split, bisa kita lihat tampilannya, atau desain. Di desain ini sebenarnya kita bisa langsung tarik saja. Misal mau button, tinggal tarik. Ada buttonnya. Tinggal kita atur mau bagaimana ini button. Misal seperti ini. Sudah jadi buttonnya. Itu ya. Ini image view untuk gambar. Tinggal kita tarik. Ini meminta gambarnya. Jadi seperti itu. Ada bisa di split, bisa desain, bisa code-nya saja. Oke, kita lanjut. XML. Ini tadi yang saya bilang. Ini untuk apa? Untuk layout width-nya dan height-nya itu bisa kita lihat Ini contohnya seperti ini. Jadi ada 3 jenis ya. Ada yang wrap content. Ini contoh wrap content. Itu maknanya ini tombolnya akan menyesuaikan dengan isi di dalamnya. Ini kan tombol tekan, hanya sebanyak ini, sebesar ini tombolnya. Ketika kita tambahkan teksnya, ini akan menyesuaikan. Tombolnya akan menyesuaikan besarnya. Itu yang dinamakan wrap content. Ya, namanya wrap content. Itu menyesuaikan dengan isi dari komponen tersebut. Sedangkan kalau kita pakai match parent, itu akan terlihat itu memenuhi layar dari pinggir kiri hingga pinggir kanan. Ini kan width-nya, ini kan lebar ya. Jadi lebar kiri hingga lebar kanan itu terpenuhi kalau kita pakai match parent. Sedangkan kalau semisal kita mau kostumisasi sendiri atau ukur sendiri, kita bisa pakai satuan DP. Semisal di sini 48 DP. Ini terlalu kecil ya kalau 48. 200 DP itu panjangnya seperti ini. Kalau semisal 300 itu panjangnya seperti ini. 100 DP itu panjangnya seperti ini.
Nah, jadi tergantung mau pakai wrap content, mau pakai match parent, mau pakai fixed value, itu tergantung kita sebenarnya dalam mendesain tampilannya. Jadi ada 3 ya, wrap content, match parent, dan fixed value. Nah, ini ada view groups. Di mana di sini view groupsnya itu bertipe constraint layout. Nah, ini beberapa contohnya, ada frame layout, ada linear layout, ada constraint layout. Di mana view group ini adalah parent atau induknya. Jadi ini adalah induknya dari awal di sini hingga akhirnya di sini. Ini adalah induknya. Kemudian di dalamnya ada child atau turunannya. Childnya itu apa? Childnya itu yang ini, yang text view, button, itu merupakan childnya. Itu beberapa childnya. Kemudian ini contoh linear layout. Linear layout itu lebih kepada tampilan linear atau tampilan secara berurut. Semisal di sini ada text view, di bawahnya ini ya, ada text view, di bawahnya ada text view, kemudian di bawahnya ada button. Ini disusun secara vertikal. Tapi untuk sekarang itu kebanyakan memakai constraint ya, karena untuk penggunaan constraint itu lebih fleksibel. Ini kalau di dalam ini artinya kedua komponen ini itu bertipe constraint atau view groupnya itu constraint layout. Hierarki tampilannya itu kita bisa gabungkan antara linear layout dengan constraint layout. Semisal di sini ada image view, ada text view, kemudian ada linear layout yang di dalamnya ada button. Ini contohnya, ada image view, ada text view, ada button. Itu tinggal ini saja. Ini di bawah button kita tinggal deklarasikan linear, langsung ada. Aduh, sorry. Linear layout. Nah, ini match parent saja atau wrap content. Sebenarnya sudah terdeklarasikan, tapi kan sorry, ini harus pakai shift. Sorry. Nah, ini kan sudah terdeklarasikan, tapi ini belum ada komponen di dalamnya. Nah, itu tinggal kita tuliskan komponen di dalamnya. Misal kalau mau button, dan lain-lain. Kemudian kita lanjut, resource aplikasi. Resource aplikasi itu ada file tata letak atau layout, gambar, file audio, string, icon, dan lain-lain. Ini sudah saya jelaskan tadi ya, di dalam folder res atau itu ada drawable, layout, bitmap, values, dan XML. Ini untuk ID resource itu disarankan apabila kita ingin mengubahnya nantinya. Semisal kita mau deklarasikan ke dalam main activity, kita tambahkan ID-nya terlebih dahulu. Seperti di sini contohnya dia memakai ID hello text view. Di sini juga sudah ada ID-nya text view, ini ya ID-nya. Untuk button ini kan belum ada ID-nya, itu kita tinggal tulis ID. Ini sudah otomatis akan muncul Android ID. Ini tinggal kita pencet tombol tab. Add plus ID, ini sudah otomatis juga. Tab. Kemudian nama buttonnya. Semisal kita namakan saja button. Jadi button ini atau tombol ini namanya atau ID-nya adalah button. Sedangkan text view ini itu namanya adalah text view atau ID-nya adalah text view.
Jadi seperti itu untuk ID resource. Kemudian di dalam aplikasinya itu atau di dalam main activity-nya itu bisa tinggal merujuk pada komponen tersebut. Semisal text view-nya ini ya, text view. Jadi kita tinggal gunakan pemrograman Kotlin, misal file tv hello. Jadi ini sebenarnya bebas ya. Ini nama variabelnya. Hello ini berjenis text view. Yang sudah otomatis ada text view. Kemudian sama dengan find view by ID. Dengan menggunakan find view by ID ini, kita akan merujuk pada nama ID-nya. Nama ID-nya adalah text view. Jadi ini ya, r.id text view. Ini sudah otomatis ada. Begitupun kalau buttonnya, file button. Itu tipenya adalah button. Sama dengan find view by ID r.id button. Karena nama komponennya itu button. Jadi seperti itu untuk merujuk suatu ID resource tampilan. Kemudian selanjutnya ini juga untuk merujuk suatu semisal gambar. Itu bisa kita r.drawable. Ini kita lihat saja di sini. r.drawable, r.layout, r.mipmap, r.values dan lain-lain. Itu untuk merujuk sama seperti ini, merujuk suatu komponen. Itu kita ada ID resource-nya. Kemudian kita lanjut ke activity. Jadi activity ini adalah suatu cara untuk yang digunakan untuk mencapai goals atau suatu tugas atau suatu tujuan. Ini ya activity-nya. Semisal kalau mau menampilkan teks ini, seperti tadi mau menampilkan teks hello world, mau menghitung atau mengkalkulasikan sesuatu, semua dilakukan di activity. Jadi aplikasi Android itu tersusun dari satu activity maupun beberapa activity. Jadi aplikasi Android itu ada satu activity maupun terdapat beberapa activity. Aplikasi Android yang besar tentunya juga memiliki banyak activity karena banyak proses yang terjadi di dalamnya. Ini Android Activity Life Cycle. Ini mungkin harus diperbesar karena tidak jelas. Kurang jelas kalau mode yang terjadi. Ini. Jadi pada saat activity diluncurkan atau dijalankan, yang pertama tereksekusi adalah on create. On create ya. Makanya di sini otomatis akan terbuat fungsi on create. Karena ini yang pertama kali yang tereksekusi. Jadi on create, kemudian masuk ke on start. On start, masuk ke on resume. Kemudian activity-nya berjalan. Ketika terdapat beberapa bagian activity yang tidak terlihat karena pop-up atau dialog, biasa ada pop-up notifikasi atau dialog yang munculkan apakah Anda yakin, kemudian ada pilihannya ya atau tidak, maka activity-nya akan berada pada status on pause. Ketika kita sudah selesai pada pop-up atau dialog tersebut, maka akan activity-nya tampil penuh kembali. Jika tidak, maka akan activity-nya akan di-kill atau dibunuh atau dimatikan. Maka activity tersebut akan tercreate kembali. Sedangkan kalau kita membuka activity lain atau
kita berpindah ke activity lain, maka status activity pertama tersebut itu akan berstatus on stop. On stop. Ketika kita berpindah ke activity yang pertama, kembali ya, yang di sini kembali. Bentar, ini pointernya. Ketika kita kembali ke activity yang pertama tadi, kan terjadi on restart, akan mengulang. Ketika activity dihancurkan oleh sistem, akan terdestroy, sehingga activity-nya tershutdown atau dimatikan. Jadi seperti itu untuk alur activity dari Android. Jadi ada beberapa, ada on create, ada on start, ada on resume, on pause, on stop, on restart, dan on destroy. Tapi di sini kita hanya memakai on create karena ini yang dieksekusi pertama kali pada saat aplikasi itu di-compile atau dijalankan. Ini main activity. Main activity ini merupakan activity yang terbuat pada saat kita pertama kali membuat project. Sama seperti tadi ya, otomatis terdapat main activity ini. Di mana di sini otomatis juga ada on create di dalamnya. On create, kemudian save instance state untuk menyimpan konfigurasi apabila terjadi perubahan konfigurasi seperti rotasi layar, dan super on create save instance state ini menyimpan konfigurasinya. Ini untuk set content view itu untuk merujuk pada layout activity main. Kan ini r.layout, berarti r kemudian layout kemudian activity main XML. Ini merujuk ke sini. Kemudian kita inisiasi atau deklarasikan yang mau kita lakukan di dalam sini. Ini tadi memodifikasi activity agar dapat merespons input pengguna seperti menekan tombol. Ini kan sudah kita buat tadi tombolnya, tombol tekan. Ini agar lebih interaktif. Makanya kita buat tombol, atau mungkin kita buat hal lainnya agar tampilannya tidak statik, bisa dinamis. Ini memodifikasi tampilan secara dinamis. Ini kan tadi sudah kita ini ya, ini sudah kita deklarasikan dan inisiasikan untuk text view-nya, itu merujuk pada text view yang di sini. Kemudian untuk semisal ini kan isinya adalah hello world. Untuk mengubah teksnya itu sebenarnya bisa juga dari sini sebenarnya, kalau mau ubah teksnya. Hello GDSC semisal. Itu bisa dari sini, ini berubah juga. Tapi semisal mau mengubah ininya, kodenya dari mengubah tampilan teksnya dari kode, itu bisa kita, ini kan sudah kita inisiasikan, kita tinggal tv hello text sama dengan kita isikan semisal hello ESC. Ini kan di sini hello world ya. Ketika kita jalankan, bentar, ini kita jalankan, maka tentunya di sini hello world akan berubah nantinya menjadi hello GDSC ketika kita jalankan. Sedang proses installing aplikasi. Ini sudah. Ini berubah kan menjadi hello GDSC. Sementara di layoutnya di sini hello world. Itu karena kita ubah di sini teksnya. Begitu. Ini untuk view on click listener. Semisal kita mau klik ini tombolnya, kita klik tombolnya ini,
maka akan terjadi apa? Nah, kita gunakan yang namanya view on click listener. Ini ya, kita klik tombolnya itu akan terjadi apa? Kita gunakan view on click listener. Nah, sebenarnya ini secara konvensional nih untuk set on click listenernya itu kita di sini view dot on harus ini ya on click listener. Ini sebenarnya cara konvensional ini. Itu ada cara yang lebih sederhana. Itu bisa kita rujuk secara langsung. Kita inisiasikan nama buttonnya atau ID buttonnya, kemudian kita langsung rujuk button.set on click listener. Nah, ini kan sudah kita inisiasikan buttonnya tadi. Jadi kita bisa langsung rujuk on set on click listener. Ini ada ya di sini. Tab. Kita mau apa pada saat tombolnya tertekan. Semisal ingin menampilkan toast. Nah, ini kan tadinya belum ada apa-apa ya. Kalau kita tekan, belum ada apa-apa yang muncul. Misal kita tampilkan toast. Make test. Nah, ini apa yang akan dimunculkan semisal tombol tertekan. Dan length short. Ini untuk durasinya. Nah, coba kita jalankan. Jadi kita sudah menambahkan toast ya pada saat tombolnya kita tekan. Ketika kita tekan tombolnya, maka akan menampilkan sebentar. Ini button coba kita ubah. Button kita ubah namanya saja sampai ini seharusnya udah bisa sih ini. Button example. Kemudian kita jalankan. Kok tidak bisa ya? Nah, intinya itulah ketika kita tekan ininya tekan buttonnya, maka akan menampilkan toast tombol tertekan. Oke. Jadi itu untuk penjelasan poin-poin di mana tadi sudah kita bahas Android Studio, kemudian anatomi project aplikasi Android, ada layout, dan resource, dan ada activity. Selanjutnya itu kita bisa coba aplikasi Dash Roller. Nah, itu bisa kalian akses di Classroom ya, Classroom Android. Itu di google.j.co/android/student.
Nah, itu hasilnya kan seperti ini. New window. Ini seharusnya bisa sih tadi itu. Oke. Sebelum kita masuk ke proyeknya, mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Oke, ini ya kita bisa akses di g.co Android Student. Ini bisa akses ke situ. Nah, ini di unit 2 itu pada bagian keempat, pelajaran keempat, membuat aplikasi. Oke. Untuk aplikasinya sendiri, mungkin di sini kalian bisa pelajari di sini. Atau mungkin saya coba ininya. Saya coba buat kembali file new project. Di nama aplikasinya yaitu Dice Roller atau ini ya, pengocok dadu. Dice Roller. Ini oke. Bisa kita lihat di sini ya. Yang pertama itu ada ini. Yang pertama kita akan membuat bentuk yang pertamanya, yaitu hanya menampilkan angkanya. Di mana di sini itu ketika kita klik tombol roll, maka angkanya akan berubah. Nah, untuk yang bagian itu langsung saja sini di Dice Roller. Tentunya yang pertama-tama itu kita harus mengatur tampilannya terlebih dahulu. Di tampilan ini kan bisa kita lihat itu terdapat ini ya, text view dengan button. Jadi kita tambahkan text view. Dikarenakan di sini sudah ada text view yaitu hello world, kita gunakan saja ini hello world-nya. Tapi kita tambahkan ID-nya. ID semisal nama ID-nya yaitu hasil ya. Kemudian kita tambahkan button wrap konten saja, ini juga konten. Kemudian ini kita atur constraint-nya ada di bawah sini seperti contoh tadi di bawah hello world seperti ini. Kemudian ID button-nya, ID semisal button roll, kemudian text-nya text roll. Ya, ada button roll, ada text view. Ini bisa kita ubah. Misal tekan roll untuk memulai. Tekan roll untuk memulai. Nah, ini kan terlalu kecil ya teksnya. Kita bisa atur size-nya.
Nah, ini langsung ada text size. Nah, kalau di teks itu ukuran yang kita gunakan itu adalah SP. Nah, ini terlalu besar ini 10 SP. Coba 20. Kalau 30 bagaimana? Ya, oke. Mungkin 30 saja ukurannya. Nah, ini kita sudah selesai di tampilannya. Kemudian kalian bisa ini juga ya. Jadi kalian bisa apa? Kalian bisa praktikkan juga di kalian di Android Studio kalian sambil mengikuti ini tutorial saya. Role untuk memulai. Kemudian kita masuk ke main activity-nya. Main activity itu yang kita lakukan adalah mendeklarasikan dan menginisiasikan yang tadi yang sudah kita buat di XML-nya atau di layout-nya. Dimana itu kan tadi ada ini ya, button. Jadi file button role. Role itu merupakan button. Ini sama dengan find view by id r.id nama id-nya tadi apa? Button role. Button role. Nah, oke. Ini sudah kita deklarasikan. Kemudian ketika tombol button roll ini mau ditekan, kita seperti tadi btn button roll ini langsung merujuk ke sini ya. Dot set on click listener. Ini itu mau apa yang akan kita lakukan. Sebelum kita mau melakukan itu, kita terlebih dahulu itu kita harus membuat kelas dadunya, kelas dadu ya. Ini merupakan object oriented programming seperti yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi kelas dadu itu terdapat semisal parameternya file nomor dadu. Itu bertipe integer. Coba data integer. Kemudian kita buka. Nah, di sini ada fungsi. Function di sini semisal kocok. Itu ini integer. Kemudian kita berikan nilai kembalian atau return. Kita return apa? Kita di sini bisa gunakan range. Nomor dadu itu kan pada setiap sesinya ada 1 sampai 6. Jadi ada 6 sisi dadu. Jadi ingin dikasihkan jadi 1 hingga nomor dadu. Kemudian itu kan kalau kita kocok itu ketika menampilkan hasilnya tentunya itu akan random. Makanya kita di sini random. Nah, ini untuk kelas dadunya sudah selesai. Kemudian kita harus buat fungsinya. Fungsi untuk menampilkan ini tadi di text view-nya. Jadi kita bisa menampilkan semisal lempar dadu. Fungsi lempar dadu. Nah, ini kan belum ada fungsinya. Belum ada fungsinya. Makanya kita harus create dulu. Jadi kalian tinggal hover ke sini. Kemudian create function. Nah, otomatis terbuat fungsinya. Fungsi yang pertama atau yang pertama kita deklarasikan adalah dadunya. Dadu sama dengan dadu
ini merujuk kepada kelas ini, di mana dadunya kan ada 6 sisi ya, atau bisa dikatakan hasil totalnya 6. Dadunya sama dengan 6. Kemudian file yang kedua yaitu ketika dadunya dilempar. Jadi dadu dilempar dengan dadu dot dikocok. Ini ya, langsung akan menuju ke sini. Nah, ini akan mengocok dadunya. Ketika dadunya dikocok, kita akan di sini inisiasikan text view-nya, file TV hasil. TV itu singkatan ya, text view. Saya biasa ini gunakan istilah semisal TV itu untuk text view, EIV itu untuk image view, BTN itu untuk button. Jadi tinggal deskripsinya di belakangnya. Semisal ini TV hasil artinya text view hasil. Ini BTN role artinya button role. Hasil sama dengan ini tipenya dulu text view. Kemudian sama dengan find view by ID, r.id, kemudian hasil. Karena tadi namanya di sini adalah hasil. Oke, kemudian kita tinggal ini ubah hasilnya nanti agar tampilan hasilnya berubah. Ini kita tinggal tv.text. Ini merujuk pada teks yang akan ditampilkan pada saat lempar dadu, sama dengan dadu dilempar to string. Jadi to string di sini itu mengubah tipe data integer. Ini kan integer ya tadi. Yang ini yang di dadu. Nomor dadu kan di sini. Nomor dadu itu integer. Sementara untuk ditampilkan itu harus dikonversi terlebih dahulu menjadi string. Makanya di sini kita gunakan to string. Jadi sampai di sini itu sebenarnya sudah selesai. Tapi atau coba kita jalankan. Jalankan terlebih dahulu. Aduh, masih ini ya. Berarti ini 33. Sing. Oke, successful. Kita jalankan. Sambil saya buka screen copy-nya. Screen copy ini. Ini tombol roll. Akan muncul 5. Kita roll lagi, muncul 2. Ini sebenarnya tadi itu saya mau tambahkan tos, tapi kenapa tidak muncul ya? Tos dot x this berhasil di roll. Operasinya tos lecture. Coba kita jalankan kembali. Kita roll. Belum muncul ya tosnya. Sorry, mungkin ini salah pengimplementasian atau bagaimana. Sorry, lupa ini. .show, astaga. Ya, sorry ya, kelupaan .show-nya. Ini sudah bisa muncul tosnya ini. Berhasil di roll. Kita roll lagi, berhasil di roll.
Nah, ini adalah tos ya yang di bawah. Nah, berhasil di roll itu adalah tosnya. Nah, itu untuk aplikasi yang pertama. Nah, kita bisa juga ubah itu yang hanya merupakan angka, itu bisa kita ubah menjadi image atau gambar. Image-nya itu kalian bisa unduh terlebih dahulu ya. Kalian bisa unduh di sini. Ini menambahkan gambar ke dice roll. Ini kalian buka ini, saya copy ke intinya kalian bisa pelajari itu kembali di kelas. Nah, kalian bisa buka dari situ. Ini kan saya sudah saya sudah download, kemudian ekstrak. Untuk menambahkannya itu kalian ke Resource Manager, kemudian ada tombol tambah di sini. Kemudian import drawable. Di sini saya sudah ada foldernya, dice image atau gambar dadu. Ada 1 hingga 6. Ini 1 hingga 6 ini yang kita masukkan ke proyek Android kita. Oke. Kemudian next. Ini akan otomatis menuju ke drawable. Kita import. Di drawable otomatis ada gambar-gambar dadu tersebut. Ini sebenarnya kita juga bisa drag and drop langsung ke drawable. Tapi ini cara yang secara konvensionalnya itu kita pakai ini add yang di Resource Manager. Itu sebenarnya juga bisa kita drag and drop saja di sini. Oke. Untuk pengimplementasian ininya itu tentunya kita harus ubah lagi terlebih dahulu pada XML-nya. Itu kita ubah ini kan tadi masih text view ya. Itu kita jadikan komentar terlebih dahulu. Jadi kalau mau dijadikan komentar itu Ctrl Shift kemudian garis miring. Ini sudah jadi komentar ini. Ininya XML komponen text view-nya sudah jadi komentar sehingga tidak akan di compile, tidak akan dieksekusi. Kita tinggal tambahkan image view. Image view mungkin wrap content terlebih dahulu. Ini source-nya atau src itu drawable dash. Oke. Ini kan masih terlalu besar ya kalau kita lihat. Makanya di sini kita bisa atur untuk fix value-nya. Coba 200 dp. Oke, kayaknya aman. Kita bisa gunakan 200 dp. Ini kan belum ada constraint-nya. Jadi kalau buletannya di samping-samping ini belum berwarna biru, itu belum ada constraint-nya. Kita bisa gunakan ini untuk kita atur pada pas tengah layar, itu kita atur ke kiri, mentok ke kanan, mentok kanan, ke kiri, mentok kiri, bawah, mentok bawah, kemudian ke atas, mentok di atas. Kemudian pada roll-nya, ini kan ini ada error di sini karena ini akan merujuk pada ID hasil, sementara ID hasil ini sudah kita komentari. Jadi ini dianggap sudah tidak ada atau bisa kita hapus. Kita hapus saja. Ini sudah dianggap tidak ada, makanya error di sini. Makanya di sini kita harus ini sisihkan ID-nya, ID
IV hasil. IV hasil. Ini IV di bawah IV hasil. Maka otomatis akan berada di bawah IV hasil. Oke, jadi seperti itu untuk di apa namanya di layoutnya. Kemudian kita lanjut ke main activity-nya. Di main activity itu kita bisa ini kan sudah kita tidak pakai ya. Ini sudah kita tidak pakai. Ini bisa kita komentari atau bisa kita hapus agar tidak di compile atau dijalankan pada saat kita run. Jadi kita hapus saja. Penggantinya adalah file IV hasil. Itu kan tadi image view ya. IV hasil sama dengan itu image view dengan find view by ID, kemudian r.id, ID-nya apa? ID-nya adalah IV hasil. Kemudian ini kan secara ini kita harus melakukan pemilihan ya, karena ada 1, ada 2, ada DS3, ada DS4, ada DS5, ada DS6. Di sini kita memakai konsep control flow. Itu kan sudah kita pelajari pertemuan sebelumnya, minggu sebelumnya. Kita memakai control flow yang bagian when. Jadi when atau ketika dadu dilempar, itu sama dengan 1. Sama dengan 1, maka IV hasil itu dot set image resource. Ini dot set image resource ini untuk mengatur resource image-nya atau di mana gambar tersebut. Itu r dot, ini kan ada di folder drawable ya ini gambar dadunya. Maka r dot drawable dot ini tinggal kita masukkan namanya DS1 untuk yang ketika dadu dilemparnya itu bernilai 1, maka akan IV hasilnya atau image view-nya itu akan terset menjadi gambar DS1 atau dadu pertama. Begitupun selanjutnya. Tuh tinggal kita copy saja biar cepat. Ini 2 berarti DS2. Ini jika dadu dilemparnya hasilnya 3, maka akan menampilkan DS3. 4 akan menampilkan DS4. 5 akan menampilkan DS5. Dan 6 ini yang terakhir akan menampilkan DS6. Sampai di sini itu kita sudah bisa jalankan aplikasinya. Coba kita jalankan. Sambil saya buka screen copy-nya. Ini baru menginstal ya ini. Ini sudah muncul. Kita roll. Kan menampilkan dadu 1. Ini artinya nilainya 1. Ini 4, berarti nilai when-nya itu adalah 4, maka akan menampilkan gambar DS4. Kita roll lagi, ini 3, berhasil di roll. Ini nilainya 3, akan menampilkan gambar DS3. Jadi seperti itu. Jadi di
Itu ya untuk aplikasi awalnya atau pertamanya. Kalian bisa pelajari kembali materi ini itu di classroom, kalian bisa pelajari di classroom. Ada banyak di situ contoh-contoh aplikasi yang bisa kita buat serta dengan tutorialnya. Jadi seperti itu mungkin. Oke. Lanjut kita masuk ke sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ingin atau yang mau bertanya. Saya persilahkan jika ada pertanyaan. Ini sudah masuk ya di sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin ditanyakan seputar aplikasi tadi yang kita buat maupun materi tadi, semisal Android Studio, anatomi atau struktur proyek Android, kemudian ada resource dan layout dan lain-lain, bisa kalian tanyakan. Aku juga ingatkan kalian bisa akses materi ini itu di classroom kalau kalian ingin mempelajarinya lebih lanjut. Jika kalau kalian ingin mempelajari materi tersebut lebih lanjut, kalian bisa akses classroom. Jadi seperti itu. Bagaimana, ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin ini ya sudah tidak ada atau sudah jelas. Jika ada yang mau ditanyakan bisa mungkin oh ya ada ini. Ini pertanyaannya, Kak, kenapa pada fungsi lempar dadu pada value hasil text view tidak muncul find view-nya? Yang mana ya itu? Bentar, aku buka dulu ininya. Itu mungkin belum diinisiasikan ininya, tipe komponennya. Ntar aku ubah dulu ininya. Aduh, nge-lag. Sorry. Bentar ya, lagi nge-lag laptop aku. Ya, karena Android Studio ini sebenarnya juga terlalu berat ya untuk dijalankan sebenarnya. Nah, ini. Itu mungkin belum di ini. Belum di ini apa? Dideklarasikan jenis komponennya. Semisal text view. Kan tadi di sini, aduh sudah terhapus lagi. Atau kita tambahkan saja. Ini kan tadi text view. View wrap content. Ya, setiap akhir komponen itu ada garis miringnya, garis miring, kemudian ada tanda ini apa sih namanya ini, kurung siku apa ya? Ya intinya inilah. Ada ini. Kalian tinggal ini sih, tinggal tekan garis miring, otomatis akan terbentuk keduanya. Yang pertama itu tentunya harus ada ID-nya dulu. ID semisal hasil tadi ya, hasil. ID hasil. Kemudian teksnya.
X misal tekan roll. Nah, kemudian semisal ini kan terlalu kecil tulisannya, kita atur size-nya 10 sp. Nah, ini karena belum diatur constraint-nya, makanya seperti ini. Kalau kita atur constraint-nya di bawah roll, kemudian kiri kanan, nah seperti ini, tekan roll. Nah, ini kan sudah ada, jadi ID-nya hasil. Jadi diingat ID-nya hasil, kemudian kita inisiasikan di sini. File TV untuk text view. Sebenarnya hasil sebenarnya juga bisa sebenarnya kalau hasil saja. Cuma kan untuk membedakan itu kita kasihkan saja TV hasil, tipenya text view sama dengan fine. Nah ini otomatis ada di sini. Ketika kita cuma tulis fine, otomatis akan muncul find view by ID. Nah, kemudian r.id hasil tadi. Nah, jadi seperti itu. Atau di mananya tidak muncul. Mungkin bisa diperjelas atau bisa share screen kalau berkenan, atau sudah teratasi dengan cara tersebut. Bagaimana Augustin Tias? Jadi seperti itu. Ini tinggal di ini apa? Ini otomatis muncul itu. Ini otomatis muncul. Ketika kita ketik find, otomatis muncul. Nah, kalau tidak muncul, kemungkinan besar mungkin Android Studio-nya lagi ngebug. Nah, cara restartnya bagaimana? Kita klik file, kemudian repair IDE. Ini untuk merepair Android Studio-nya. Kemungkinan mungkin ada bug-nya atau lain-lain. Kalian tinggal klik ini repair IDE, sehingga mungkin ketika sudah kalian repair, maka ini akan otomatis muncul kembali. Tinggal klik find, akan muncul find view by ID. Jadi seperti itu. Bagaimana? Apakah sudah terjawab? Ya, jadi jangan lupa inisiasikan ID-nya ya. Jadi ini di ID, ada ID-nya di sini. Harus ada ID agar di main itu kita dapat mengenalnya. Di find view by ID, r.id, kemudian namanya hasil. Jadi seperti itu. Oke, apakah ada pertanyaan lain? Kalau sudah tidak ada, mungkin kita masuk sesi dokumentasi ya. Aku mohon teman-teman bisa open cam. Kita akan mendokumentasikan untuk pertemuan ketiga ini, pertemuan mobile development ketiga. Ayo open cam, ayo yang bisa open cam, open cam. Ya, kalau tidak bisa jangan dipaksa. Ya, jangan lupa ini ya, di absen dan kerjakan classroom-nya.
Untuk ini sendiri classroomnya itu mungkin minimal kalian bisa mendapatkan 4 batch untuk mendapatkan sertifikat. Jadi selesaikan 4 batch minimal, kemudian absensinya ada, itu untuk mendapatkan sertifikat kelas Mobile Development Google Developer Student Club Universitas Negeri Makassar. Terus untuk kelas UI UX, aku baru dikonfirmasi oleh core teamnya itu akan dilakukan besok lagi. Jadi kelas UI UX itu besok jam berapa, bro? Jam seperti biasanya itu jam berapa? Jam 1. Ya, jadi kelas UI UX katanya besok jam 1. Jadi oke, silakan open cam atau hanya saya dengan Nadir yang bisa. Ayo Nadir, gaya GDSC. Bentar, aku ini dulu. Siapkan dulu screenshot layarnya. Oke. Oh, oke, Aswar juga. Ayo, Aswar, gaya GDSC Aswar. Oke, mungkin bisa gaya GDSC ya, yang begini. Untuk dokumentasi. Oke, aku tag dalam 3, 2, 1. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah join ke weekly kelas ketiga Mobile Development. Aku mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menyempatkan hadir hari ini. Semoga apa yang kita pelajari itu dapat kita implementasikan ke depannya. Oke, jadi mungkin cukup sekian dari aku. Aku akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Thank you. Ya, jangan lupa absen.